Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya, seperti biasa, pasti akan berjumpa dalam Bali Pos Talk kali ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Nyepi Sake 1945. Kita akan mengangkat topik bagaimana memaknai Nyepi kekinian. Dan kebetulan juga ternyata di minggu yang sama itu ada yang namanya Tumpak Uwi. Nah, apa kaitannya antara perayaan Nyepi dengan Tumpak Uwi ini? Apakah ada kesinambungan atau ada kesamaan pemaknaan? Kita akan wawancarai narasumber kita, Bapak Dr. I Gusti Ketut Widana. Beliau adalah akademisi dari UNI dan juga banyak menulis tentang tatua filsafat kehinduan. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Cik. Om Swastiastu. Tapi kata kena ya. Setengkaro kita akan merayakan apa namanya? Bukan merayakan ya. Hari suci gitu ya, hari suci Nyepi yang akan jatuh pada tanggal 22 Maret ini. Tentu ini menarik, walaupun itu setiap tahun kita temui, tapi mungkin pemaknaan bagaimana Nyepi kekinian itu menarik juga untuk kita kupas. Nah, kalau Aji melihatnya gimana pemaknaan Nyepi, apakah semakin tahun semakin baik atau justru makin ada penyimpangan-penyimpangan? Iya, cek semua. Kalau kita merujuk pada sumber-sumber teks, baik secara teologi, filosofi, dan juga mitologi, dari keseluruhan rangkaian ritual suci atau hari suci Hindu yang demikian banyak kuantitas dan frekuensinya, dapat dikatakan bahwa hari suci Nyepi adalah semacam puncak, titik kulminasi. Karena di situ terlihat dengan jelas dari tataran ritual menuju spiritual. Ditegaskan lagi spiritual. Nah, Nyepi itulah momen spiritualnya. Nah, dari segi makna sesungguhnya kalau kita lihat secara dari sumber-sumber tradisional, Nyepi itu kan pergantian tahun baru Saka. Yang sangat berbeda pelaksanaannya dengan pergantian tahun Masehi. Kalau tahun Masehi kan suasananya euforia, hura-hura, bahkan tidak jarang huru-hara. Nah, kalau ritual Nyepi sebagai momen pergantian tahun baru Saka justru nungkali dia, terbalik. Jadi melalui catur berata penyepian itu dunia baik Wono Agung maupun Alit diskondisikan dalam keadaan sepi, sunyi. Inilah yang saya sebut sebagai momen Nyepi itu sebagai ritual yang mengajak umat untuk melakukan pendakian menuju ke tingkatan spiritual. Sepi dari ritual. Sepi dari ritual? Sepi dari ritual. Karena di saat Nyepi dengan catur berada kita kan tidak melaksanakan kegiatan apapun. Amati karya, amati geni, amati lelungana, amati lelanguan. Yang saya frame dalam satu kata, Nyepi itu adalah hari tan melali, tan melile. Melile cita gitu. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan, memang ini rutinitas, semacam siklus ritual siklus. Akan terus setiap tahun karena ini jatuhnya kan menurut perhitungan warsa ya. Jatuh pada tilam kesange untuk kemudian memasuki sasi kedas. Bahwa kemudian seperti pertanyaan tadi ada pergeseran, perubahan, bahkan penyimpangan, ini adalah fenomena. Kita tidak bisa menghindari. Bentuk-bentuknya bisa beraneka ragam. Mulai dari rangkaiannya saja kita lihat. Ya, ada pergeseran-pergeseran. Ada pergeseran, misalnya mulai dari Malaysia. Umumnya kalau di Denpasar mungkin hari Minggu yang ke depan ini akan mulai melakukan pelastian. Itu bermakna sebagai bagaimana kita anganyut akan sarwa malaning jagat, segala kekotoran supaya bersih. Karena itu saya mempunyai setidaknya ada 4 hakikat Nyepi itu. Satu sebagai ritual pembersihan melalui melis itu. Kemudian penyucian sekaligus karena setelah kita melarung anganyut akan sarwa malaning jagat, kemudian angamet tirta sanjiwani ring tengahing atau telangin samudra, mengambil sebagai berkah anugerah sehingga kita dari bersih kemudian menjadi suci. Dan semakin disucikan lagi ketika kita melalui prosesi ngerupuk nanti yang pada pagi sampai siang dilakukan
pecaruan di tingkat rumah tangga sampai tingkat provinsi. Itu ada Tauragung. Tauragung. Itu adalah prosesi transformasi dari karakteristik babutan Buto Kale yang suka yang ramil, kemudian di somyo ajak dag entak dag tidak lagi ngeredag gitu ya. Baru kita naik ke Sunia. Dan pada saat Sunia itu besoknya kita wujudkan lewat catur berada penyepian. Sehari kita memasuki dunia yang sepi, sunyi. Jadi dari yupo kita menuju ke zero, titik nol. Di saat itulah kita menjalankan catur berada penyepian dengan segala kegiatannya tidak lagi mengarah kepada olahraga fisik untuk memenuhi kebutuhan duniawi materi, tapi ke olah batin lewat rasa, lewat emosi keagamaan kita kendalikan lewat samadhi, meditasi, kontemplasi di saat hari yang betul-betul sepi dan sunyi. Nah itu teorinya aja. Teorinya. Itu konsep-konsepnya, filosofinya seperti itu sangat sempurna sebenarnya kalau kita bicara tentang betul. Dari Nyepi ini. Tapi ya kemudian pergeseran-pergeseran terjadi. Mulai dari Masni juga ada pergeseran, kemudian terutama Nyepi juga. Ya, setidaknya kita lihat secara tradisional kan biasanya tradisi keagamaan kita kan selalu dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian dari diri kita. Fisik misalnya. Melasti jalan. Sekarang siapa yang mau jalan dari Denpasar itu setidaknya perubahan. Tidak jarang yang ngiring justru sampai duluan di Segara. Menunggu di Botaro. Botaronya masih di. Padahal kan kita ngiring kan semestinya dari belakang. Itu setidaknya pergeseran. Mindset orang itu sekarang kan serba perhitungan, serba praktis. Gelis ya. Apalagi jadi berjalan kaki ke Segara itu sudah dianggap tidak efektif, tidak efisien dan buang-buang tenaga ya. Di tengah kekroditan lalu lintas juga, ya. Sehingga satu pergeseran bisa kita lihat merembet pada pergeseran ke yang lain, ya? Saat taur sebelum ngurupuk malamnya. Pergeseran terjadi di mana sudah mulai di sejak era 80-an sudah mulai mempersonifikasikan karakteristik Buto Kale secara mitologis dalam wujud ogoh-ogoh. Perubahan bahkan penyimpangan yang bisa disebutkan, katakanlah di tengah hari tepat misalnya kita selesai melaksanakan caru atau tauragung untuk di tingkat kabupaten, kota, provinsi, kemudian yang namanya Buto Kale secara mitologis itu sudah disomio dia. Melalui sudah terkendali dia, sudah tenang, deg-deg, entag. Nah, tapi pergeserannya di saat sore, personifikasi Buto Kale dalam bentuk ogoh-ogoh kembali keluar. Karakteristik yang ditunjukkan adalah karakteristik keraksasaan. Padahal secara mitologis sesungguhnya, kalau kita menyinggung ogoh-ogoh sedikit, ogoh-ogoh itu kan kreasi, imajinasi, yang berangkat dari mitologi tentang Buto Kale. Buto Kale secara filosofi sebenarnya berarti alam itu sendiri, keberadaan alam dengan segala kekuatannya yang harus kita jaga supaya dalam kondisi serasi, seimbang, harmonis. Ketika tidak terjadi keharmonisan, disharmoni, maka alam itu akan menunjukkan kekuatannya, energinya dalam bentuk bencana, banjir, gempa bumi. Dan itu sangat menakutkan, mengerikan akibat musibah atau bencana. Nah, secara psikologis apa yang tergambar mengerikan, menakutkan itu kemudian dipersonifikasi, diwujudkan dalam ogoh-ogoh itu. Bahwa bencana yang menyeramkan itu digambarkan tak ubahnya seperti makhluk raksasa ogoh-ogoh yang menakutkan tersebut. Sehingga terjadilah apa yang kita sebut pergeseran. Dari sudah dalam keadaan somyo, dia kembali ke ramyo. Di saat lagi ngerupuk lagi, ngeredak lagi, yang tidak jarang disertai dengan minuman keras. Nah, jadi kita arah-arahan sebelumnya minum arah dulu bisa. Sehingga pertanyaannya sebenarnya yang diusung ogoh-ogoh itu Buto Kale apa kita sendiri yang sebenarnya kerangsuk Buto Kale, apalagi ketika terjadi singgungan, kemudian pertengkaran, bahkan tidak jarang mengarah kepada
penyerangan dan sebagainya. keributan ya, Itulah yang kemudian menciderai makna kesucian Nyepi itu sebagai hakikat di mana kita mengendalikan diri, menyepikan diri, mengosongkan diri dari segala hal yang berhubungan dengan dunia materi. Itu kita belum bicara tentang bagaimana Nyepi juga banyak yang terjadi pergeseran atau penyimpangan, bahkan mungkin dari harusnya diam ada banyak yang juga malah berjudi, malah ada yang beli makanan banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang ini, kaitannya dengan Tumpak Uye ya, Sabtu kan itu ya? Ya, Sabtu. Ini ada kaitannya nggak? Setelah Nyepi hari Sabtunya tanggal 25 itu pas pelaksanaan hari Tumpak Uye atau sering juga disebut dengan Tumpuk Kandang. Kalau kita korelasikan dengan hakikat Nyepi yang menyepikan diri, maka di Tumpak Uye itu adalah menepikan naluri-naluri hewani. Jadi dalam bahasa yang lebih vulgar mungkin, di saat Tumpak Kandang itulah kita mengandangkan hasrat naluri hewaniah kita, contoh dalam bentuk lobe, serakah. Nah, serakah itu kan menjadi bagian dari karakteristik manusia, ingin dapat banyak, ingin punya sendiri, ingin melebihi dari apa yang dimiliki orang lain, sehingga muncullah kasus belakang ini. Keserakahan itu bentuknya salah satu adalah korupsi. Itu kita kandangkan saat ritual Tumpak Uye yang bagus sekali, sinergi antara Nyepi yang menyepikan diri dengan ritual Tumpak Uye yang menepikan naluri hewani. Kalau ini bisa klik, harmonilah dunia ini. Teorinya begitu. Teorinya. Tapi lagi-lagi kan banyak juga perayaan ritual di Bali ini yang atau di Hindu katakanlah secara umum banyak yang secara teorinya bagus, filosofinya bagus, tapi pada implementasi ritual, pelaksanaan tradisinya itu yang kadang-kadang agak berbeda gitu. Bukan kadang-kadang lagi. Sudah malah berbeda gitu ya. Nah, orang melupakan ya sebagai pengamat dan juga peneliti bahkan sudah melahirkan buku tentang aktivitas ritual. Memang fakta realita menunjukkan bahwa kita kan ritual itu baru bermain di tataran simbolik ekspresif dia. Di tataran behavioristik, perubahan perilaku itu masih jauh dari harapan. Tapi bukan berarti kita sebut melihatnya misalnya mentikan, itu tidak mungkin. Karena kan tataran pemahaman, pengetahuan, tingkatan kerohanian umat Hindu kan masih ada di level karma dan bakti. Karma ngaya, bakti sembah. Jangan melajah jauh sehingga pengetahuan tentang tato masih jauh dari harapan. Apalagi kalau kita meningkat ke yoga. Yoga itu sejatinya adalah jalan untuk moksa. Catur berada penyepian itu sejatinya adalah praktek real dari yoga. Jadi di saat nyepi itu kita betul-betul menjalankan tapa berada yoga samadhi. Nah seperti dikatakan tadi kan tidak jarang justru suasana sepi yang membuat galau hati umat Hindu yang terbiasa beraktivitas akhirnya dimanfaatkan untuk itu. Macam gila misalnya. Itu bentuk penyimpangan yang harus kita akui ada. Cuma bagaimana ke depannya semakin tiada hal-hal yang demikian. Oke, sebagai closing statement, Ji, karena 15 menit ternyata tidak cepat ya waktunya. Kita bicara, ya mungkin mempertegas lagi kepada umat Hindu di Bali mungkin yang bisa menyaksikan acara kita ini bagaimana kita harus betul-betul yang memaknai Nyepi supaya jangan menyimpangnya terlalu jauh lah, mendekati filosofi teorinya. Gitu. Nah, Nyepi ini kan menghadirkan suasana hening, karena itu kata kuncinya praktek Nyepi itu bagaimana kita menselaraskan melodi gamelan, nang ning nung neng nong gitu. Jadi saat Nyepi itu dengan catur berada penyepian kita duduk tenang, mengheningkan, ya tenang, ning, merenung kontemplasi, ya samadhi, meditasi, kontemplasi, kemudian menang, degang, anteng gitu ya, baru menuju ke sunyo, kosong. Nang ning nung neng nong. Kalau itu bisa diimplementasikan, maka Nyepi yang walaupun rutin tetapi akan menjadi bagian dari upaya umat Hindu untuk semakin meningkatkan diri dari tataran ritual bisa mendaki menuju tataran
spiritual. Ini yang sebenarnya menjadi tujuan utama praktek ritual itu. Saya kira itu. Ya, spiritual dan paling penting adalah perubahan perilaku gitu ya. Iya. Itu yang implementasi perubahan perilaku ini yang penting. Ketika kita spiritual, perilakunya juga akan behavioristiknya lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan dari ritual. Oke, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama ya, tidak hanya sekedar rutinitas merayakan, tapi juga ada pemaknaan-pemaknaan yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa menjadi umat manusia yang baik, yang mempunyai perilaku yang baik juga. Terima kasih Gusti Ketua Bidana atas pencerahannya, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan kita bersama. Saya akhiri Bali Post Talk kali ini dengan ucapan terima kasih dan selamat merayakan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945. Terima kasih, saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.